Apa sih yang terjadi sebetulnya di tubuh manusia pada saat kita back to fitrah? Apa sih yang terjadi pada diri kita pada saat kita back to fitrah ya? Nah, Bu Isa kan sering cerita tentang otak ya dan tentang kolbu. Di mana kolbu, Bu? Coba saya pengen lihat. Udah benar. Di mana otaknya, Bu? Alhamdulillah. Sini, Bu, jangan di sini. Sini nih. Ya, walaupun di sini juga otak, tapi yang disebut akal itu yang di depan ya. Yang disebut akal itu otak yang bagian depan. Misalnya nih saya kasih lihat ya bentuknya. Yang disebut akal nih yang bagian depan, sekali kelihatan gak sih gambarnya ya? Ya, kalau yang di tengah otak emosi ya, masih ingat? Dan yang di depan ini ada namanya prefrontal cortex. Nah, disitulah akal ya. Disitulah yang harus kita isi tuntunan hidup, prinsip-prinsip hidup, ilmu pengetahuan, nasihat, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa tuh di depan sini. Ya. Nah, kalau yang sama setiap manusia itu yang otak di tengah, otak emosi. Makanya ibu gak perlu kursus marah, sudah itu otomatis. Gak perlu kursus ya sombong. Itu udah otomatis ya. Yang membedakan kita yang mana? Bagian akalnya. Ada isinya apa enggak? Gitu. Belajar apa tidak itu nanti masuknya di otak ya, lewat mata, telinga, hidu ya. Hidu juga, iya penghiduan. Ya, bedanya bau pete sama bawang putih itu kan ditangkapnya oleh hidung, nanti masuknya di otak bagian depan. Ya, waktu pertama kali barangkali ibu umur 3 tahun, ya emaknya masak jengkol atau pete, kan nah gitu kan, terus nanya apa nih mak, pete nak, ya apa nih mak, bawang putih, itu masuk di depan sini. Jadi suatu ketika sudah agak besaran dikit, kecium langsung ngerti itu, bawang putih, pete kan gitu, ya. Lidah juga begitu. Pada saat pertama kali dikasih rasa yang namanya gula, apa Bu? Manis. Itu tersimpannya di sini. Dirasanya ditangkapnya oleh alat kecap. Sampai sini bisa paham ya? Iya. Jadi yang membedakan setiap manusia itu isi otak depannya, isi akalnya. Ya. Makanya di situ isinya ilmu. Kalau mau berilmu nah jadi kalau kita pergi ke satu taklim, itu nanti isinya di depan. Kita baca sebuah buku, isinya di depan. Kita ikuti juga penjelasan siapapun lewat gadget, sekarang medianya gadget, masuknya juga di depan sini. Ya, paham ya? Jadi yang membedakan ibu-ibu rajin taklim atau tidak, isi otaknya. Paham ya? Iya. Marah bisa sama. Ada ibu satu namanya ibu A juga marah. Ibu B juga marah, bisa. Ya. Cuman ibu A karena ada ilmunya, ada banyak kajian-kajian yang dia masuk di otaknya, kalau marah bisa dikendalikan. Ibu B karena agak kosong tuh otak, kalau marah, wah tidak bisa dikendalikan. Sampai sini dulu ya, bisa paham ya kenapa perlunya kita belajar, kenapa perlunya kita mengaji dan mengkaji. Nih di sini ya. Otak tengah sama, batang otak juga sama. Batang otak buat apa Bu Isa? Batang otak itu adalah Allah ciptakan banyak manfaatnya. Tapi diantaranya adalah untuk respon tubuh menghadapi masalah besar atau menghadapi bahaya. Batang otak yang ditengkuk, coba pegang dulu ditengkuk. Nah itu, di dalamnya tuh ada batang otak itu. Ada satu ketika ibu jalan di jalan, tiba-tiba ada, copet.
Nah, batang otak yang Allah perintahkan kerja. Ya. Cuman dua saja itu. Lawan atau kabur. Begitu kerja batang otak. Kalau bahasa kerennya sih fight or flight. Lawan atau kabur. Ya. Jadi ibu kalau ada pencopet, ada rampok, ada begal, ya itu tergantung itu. Ya, posisi atau jarak kita. Ya, kalau kita dari jauh lihat, kayaknya begal nih, karena kita lihat ada orang di sana juga mulai ada dicegat-cegatin. Ibu mau lari pun itu bukan pengecut, karena memang harus menyelamatkan diri. Tapi kalau dia begalnya di depan, ibu lawan pun, ya itu bukan karena ibu pemarah, bukan, tapi harus berani. Ya, biasanya pada saat dalam kondisi darurat begitu, otak akal sengaja Allah tutup sementara. Ilmu-ilmu pengajian sementara tutup sementara. Ada begal tonjok. Gak usah ibu berpikir kasihan ya. Kita harus sabar. Barangkali orang ini ya kena PHK. Enggak gitu, Bu. Ibu lawan dulu. Nanti udah itu baru ibu ya ingat-ingat lagi. Siapa yang pernah begitu, Bu? Sampai di rumah ibu langsung kaget. Astagfirullah ya Allah. Tuh begal padahal gede banget ya badannya ya. Kok gue berani? Karena Allah ciptakan batang yang di tengkuk sini nih, Bu. Ya di dalam tuh, Bu. Ya. Termasuk ibu misalnya ketemu binatang buas. Ibu tahu ya, misalnya ada anjing mendekati ibu. Kan ibu sebetulnya ingin ya menyelamatkan diri kan? Dengan apa? Hush, hush, hush kan gitu kan? Iya. Ya, tapi itu anjing langsung gitu kan? Wah, terus ibu mulai fight kan? Apapun yang ada di diri ibu gitu. Nah, itu batang otak yang kerja, Bu. Paham ya? Iya. Ibu ketemu ular. Ya. Ular juga punya batang otak. Makanya disebut batang otak ini otak reptil. Otak reptil. Ibu kalau ketemu ular siapa yang lari, Bu? Tadi kan saya udah bilang tergantung jarak. Ular ketemu manusia, kalau agak jauh ular juga tahu manusia itu musuh. Kita juga tahu tuh ular berbisa, sama-sama lari. Tapi kalau ketemunya jarak dekat, ular itu fight. Dia bukannya marah, dia patok kita, itu fight dia. Sama kita juga kan, ya. Ketemu ular, apapun yang terjadi, Allahu Akbar. Kita injak tuh ular. Itu kerja batang otak dan semua orang sama. Paham ya? Iya. Dan akan bertambah mahir batang otak itu kalau seseorang sejak kecil belajar bela diri. Ngerti ya, Bu? Jadi sigap itu beberapa detik itu orang yang dari kecil bela diri pada saat ketemu orang-orang buas atau binatang buas dia lebih cepat dibanding kita yang tidak belajar bela diri. Tapi Allah kasih sudah batang otak itu untuk bertahan, untuk kita bertahan dari hal-hal yang berbahaya. Cuman nanti bedanya yang punya bela diri akan lebih cepat. Ya. Itu pun tergantung ban putih atau ban hitam. Tentu yang ban hitam lebih cepat lagi. Ya, yang ban putih masih agak lawan gak ya, masih kayak gitu. Ya, iya itu batang otak. Jadi bersyukur kita punya batang otak. Ya.